Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali sebuah acara spesial program. Dan ini pas sekali karena saat ini angka COVID masih belum menunjukkan penurunan. Tapi yang pasti kewaspadaan kita akan COVID ini harus kita utamakan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk kita semuanya. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan COVID ini, orang mungkin sudah menjadi satu hal yang familiar, yakni dengan swab antigen. Tapi bagaimanakah dengan yang sekarang mungkin menuai kontroversi bagi orang yang kurang paham? Tapi bagi kita sebagai orang yang ngaji mestinya akan semakin cerdas. Betapa pentingnya bahwa kita mesti ada sesuatu langkah bagaimana kita mendapatkan herd immunity. Ini mungkin satu hal yang pantas dan layak untuk kita semua bisa laksanakan, karena Majelis Tafsir Al-Quran adalah satu komunitas yang besar, dan saat ini Anda wajib, kita semuanya wajib bersyukur karena banyak di luar mungkin tetangga kita atau siapapun yang saat ini terpapar COVID, namun bisa jadi terlantar karena tidak memiliki komunitas seperti kita. Dan kita bisa saling membantu karena ada kebersamaan, karena ada jamaah. Nah, inilah pentingnya kebersamaan itu. Dan pemirsa, malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kontroversial tentang vaksin itu sendiri saat ini menjadi bahasan utama malam hari ini. Vaksinasi pentingkah? Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita studio MTA TV telah hadir tamu-tamu yang luar biasa. Di samping kiri saya ada beliau Dr. Iskandar, spesial kedokteran keluarga layanan primer. Beliau juga selaku Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Wilayah Sukoharjo, dan sekaligus beliau pemilik klinik Mutiara Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat ini kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di samping beliau ini mungkin bagi Anda yang saat ini sedang menyimak, di gambar flyer beliau jelas kelihatan handsome-nya. Beliau adalah dokter yang masih sangat muda, ya, Dr. Arif Soekarno, MPH, Magister Public Health. Kemudian di berikutnya di belakangnya ada AIFOK, ahli ilmu faal olahraga klinis. Luar biasa. Ini beliau juga pemilik klinik yang ada di Teluan Sukoharjo, ya, dan beliau juga selaku gugus tugas di MTA, ya, MTA Pusat. Kemudian beliau tadi Dr. Iskandar juga selaku bidang mitigasi di gugus tugas pusat. Kemudian paling ujung, nah ini bagi Anda yang sering menyimak seputar haji pasti tidak akan pangling dengan beliau. Beliau adalah Dr. Muhammad Amrullah selaku si donor plasma gugus COVID MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saat ini kita memang banyak yang bisa jadi mengerti
kondisinya kita perlu vaksin, tapi kadang-kadang juga takut. Ini sebenarnya ada kekhawatiran apa? Kita semua kadang-kadang tidak mengerti, bahkan yang takut pun itu juga tidak mengerti begitu. Nah, mungkin terkait dengan vaksin ini mungkin bisa disampaikan sebenarnya vaksin itu cara kerjanya bagaimana, sehingga kadang-kadang orang yang divaksin harus mendapatkan dampak dulu begitu. Ada yang demam, kemudian ada yang seperti pegal-pegal dan lain sebagainya. Nah, Dr. Iskandar silahkan. Iya, oke. Terima kasih Mas Rudi. Para pemirsa semua, jadi kali ini ya saya akan menerangkan dulu bagaimana sih cara kerja vaksin itu ke dalam tubuh kita. Jadi nanti para pemirsa nanti bisa memahami ketika sudah memahami bagaimana cara kerjanya. Diharapkan nanti para pemirsa enggak takut lagi ya bagi panjenengan yang belum vaksin. Nanti ketika ada kesempatan silakan untuk vaksin ya, nanti sambil memahami ini bagaimana cara kerjanya. Jadi begini ya, vaksin itu sebenarnya adalah antigen, di mana antigen ini dibuat sedemikian rupa bahwa antigen itu merupakan KTP-nya virus atau identitasnya virus ya, identitasnya virus yang dimasukkan dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita melalui sel imun kita itu akan mengenali ya antigen itu bahwa itu antigen si COVID ya, sehingga nanti tubuh kita itu akan berusaha melakukan atau membuat senjata untuk bisa memusnahkan si virus yang memiliki KTP seperti itu. Nah, dengan mekanisme di dalam tubuhnya, sehingga ketika nanti memang benar-benar ada COVID masuk ke dalam tubuh kita sudah memiliki senjata untuk membunuh virus itu, yang namanya antibodi ya, antibodi. Nah, itu secara garis besarnya begitu. Nah, secara mekanisme cara kerjanya begini. Dulu pernah saya terangkan ya, bagaimana imunitas kita namanya leukosit, sel darah putih, itu punya dua divisi pasukan. Pasukan garda depan dan pasukan elit ya. Pasukan garda depan ini adalah yang pertama-tama mengenali, memerangi, dan membangunkan teman-temannya dan memberitahukan teman-temannya ya, sel imun itu, bahwa ada musuh yang datang. Itu namanya sel innate, makrofag dendritik ya. Itu pasukan garda depan. Nah, pasukan garda depan ini atau yang disebut makrofag atau sel dendrit ini adalah tugasnya penjaga garis depan, dan siapapun musuhnya akan diperangi ya. Dan cara perangnya adalah rame-rame atau cara kasarannya berangasan ya. Pokoknya siapa yang musuh, dia langsung ibaratnya nutuk kentongan ya. COVID datang akan teriak, maling, ada musuh. Nah, seperti itu. Sama juga ketika vaksin itu masuk ya, vaksin itu sebenarnya adalah virus yang dilemahkan. Artinya virus yang kemampuan beranak pinaknya dilemahkan kan, dihilangkan, sehingga masuk dalam tubuh tidak bisa beranak pinak karena memang sudah dikebiri kan oleh produsen pabriknya. Nah, ketika virus ini yang sudah dilemahkan, yang namanya vaksin itu, ketika disuntikkan di lengan kita ya, masuk peredaran darah, nanti akan diperangi pertama kali oleh pasukan garda depan namanya makrofag. Nah, ketika makrofag menemui vaksin ini, karena dianggap virus, dia kan membawa KTP-nya KTP virus COVID kan, seperti itu. Maka makrofag ini segera teriak-teriak membangunkan teman-temannya ya. Teriak-teriak ibaratnya maling ya, ada maling ya.
Dia berteriak membunyikan sirinenya. Sirinenya itu bentuknya sitokin ya. Sitokin itulah zat yang menimbulkan demam, menimbulkan ngantuk ya, menimbulkan lemes, lesu. Itu adalah efek sitokin karena pasukan garda depan kita itu berusaha untuk melawannya dengan membangunkan teman-temannya ya. Itu. Maka ketika vaksin itu masuk, sebagian dari kita akan merasakan demam, akan merasakan lemes, kadang pusing, kadang gliyeng, kadang ngantuk. Itu karena kerja dari sel imun kita untuk membangunkan teman-temannya dan membangun pertahanan diri, nah, seperti itu. Maka tidak usah takut kalau ini terjadi, memang itu tubuh kita sedang bekerja. Nah, nanti sel pasukan elit ini yang akan mengambil alih, biasanya hitungan 24 jam ya, sampai ada yang 36 jam ya. Sehari, 2 hari, 3 hari itu mungkin agak lemas, terasa agak panas, tapi paling sering ya itu paling enggak sampai 24 jam. Karena apa? Memang virus ini kemampuan beranak pinaknya sudah dihilangkan ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk bertambah banyak ya, sehingga aman, tubuh kita akan mampu melawannya ya. Karena beda dengan virus sungguhan. Kalau virus sungguhan kan beranak pinak, jadi mungkin panasnya bisa berhari-hari. Kalau vaksin ini tidak bisa beranak pinak, ya udah dengan dosis segitu sudah diukur oleh produsennya, masuk menyebabkan panas, tidak apa-apa, nyeri tidak apa-apa, tapi sebagian juga nggak bergejala kan, seperti itu. Nah kemudian setelah makrofag atau pasukan garda depan itu membunyikan sirine, kemudian sebagian dimakan, dilaporkan kepada pasukan elit namanya CD8 atau limfosit T CD4. Itu adalah komandan besarnya pasukan kita. Nah, CD4 atau pasukan elit komandannya ini, Panglima TNI-nya ini nanti akan menerima laporan dari makrofag pasukan garda depan itu untuk mengatur serangan. Bentuknya gimana? Pasukan elit CD4 itu tadi limfosit T itu akan memerintahkan namanya CD8 yang bersifat sitotoksik ya, membunuh sel yang rusak, dan juga memerintahkan ke sel B. Sel B inilah yang akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang memproduksi antibodi. Nah, vaksin ini diharapkan jenderal besarnya, Panglima TNI-nya ini segera mengaktifkan limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Kalau sudah punya sel plasma, maka tubuh kita sudah memiliki pabrik antibodi, kan, seperti itu. Maka antibodi yang dihasilkan ini bersifat memiliki kemampuan senjata untuk membunuh virus yang memiliki KTP COVID itu tadi. Jadi ketika nanti ada virus COVID betulan datang, sudah punya senjata ya, antibodi itu tadi ya. Nah, itu bisa EGM, EGG, itu spesifik mengenali khusus untuk musuh yang berbentuk COVID ini ya, seperti itu. Jadi itu fungsi vaksin ya, vaksin. Jadi intinya adalah virus yang sudah dilemahkan masuk dalam tubuh, diperangi oleh makrofag dendritrik, pasukan garda depan, dilaporkan ke Panglima TNI-nya, pasukan elitnya, pasukan elit mengatur bentuk penyerangan, akhirnya membuat pabrik untuk memproduksi antibodi namanya imunoglobulin. Ya, pabriknya itu namanya adalah sel plasma. Sel plasma lah itu, makanya kalau orang sakit di rumah sakit kan di donor plasma lah, itu sebenarnya itu supaya bisa memproduksi antibodi kan, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah sekarang gini,
yang perlu diketahui, vaksin ini ada macam-macam ya. Nanti ada yang takut dengan Astra, ada yang takut dengan Pfizer, ada yang takut dengan Moderna, Sinovac dan sebagainya. Jadi memang macam-macam. Untuk Sinovac itu adalah tadi virus betulan tapi dimatikan kemampuan beranak pinaknya atau dikebiri. Kemudian yang kedua Astra itu sebenarnya virus lain, tapi dia pinjem KTP-nya COVID, artinya memang direkayasa supaya yang disuntikkan ini, vaksinnya ini di permukaannya itu mengandung KTP-nya COVID, sehingga tubuh akan mengenali itu virus COVID. Itu yang Astra, memang efek sampingnya memang agak banyak ya, makanya banyak yang takut, tapi sebenarnya aman kok ya itu. Kemudian yang datang lagi adalah Moderna. Kalau Moderna ini adalah programnya saja atau messenger RNA. Jadi messenger RNA ini berupa file program dari virus. Ketika masuk dalam tubuh, nanti program itu akan menjalankan mesin tubuh untuk memproduksi protein sebagai KTP-nya virus COVID. Ya, itu Moderna, dan nanti sama dengan Pfizer ya, itu sama messenger RNA. Jadi programnya virus yang disuntikkan. Terus nanti ada lagi vaksin Sinovac, itu sama dengan Sinovac ya, itu virus yang dilemahkan, inactivated. Terus yang terakhir nanti ada virus merah putih. Ini yang vaksin merah putih. Ini berasal dari virus Indonesia yang buat orang Indonesia, pabriknya juga di Indonesia. Lah ini berupa ya, itu sel dendrit yang tadi saya katakan ya, sebagai pasukan garda depan, itu nanti yang akan disuntikkan kan, seperti itu info yang diterima. Jadi memang penemuan para ilmuwan Indonesia kita, dan ini juga sudah diterima dunia ya dengan sistem sel dendritik ini, karena sel dendritik itu adalah itu yang memerangi pertama kali si virus itu datang. Lah nanti yang akan ditanam yaitu antibodi yang ditanam seperti itu. Itu yang akan datang. Lah itu cara kerjanya memang beda-beda tergantung pabriknya, nanti sesuai dengan jenisnya jenis apa gitu. Jadi sementara itu Mas yang cara kerjanya ya. Saya ingin bertanya tentang ketika efek karena makrofag tadi menyerang vaksin yang masuk tadi langsung berdampak pada tubuh, iya, nanti betul. bisa demam dan sebagainya. Iya, namun betul. ada juga orang yang tidak terdampak, iya, gitu. Betul. Kalau itu seperti apa kerja tubuh? Ya, jadi ini berkaitan dengan sistem imunnya masing-masing individu ya, masing-masing individu. Jadi setiap orang itu mempunyai limfosit, itu ada yang memang betul-betul sehat, ada yang memang banyak defeknya, banyak kerusakannya. Jadi sistem imun, cara kerja tubuh menerima vaksin ini sama dengan sistem imunnya sehari-hari orang tersebut. Jadi begini, kalau sehariannya orang itu memiliki alergi ya, alergi misalkan yang paling ringan lah alergi telur, alergi udang, sampai yang paling berat itu ada alergi sampai shock, misalkan alergi minum obat apa, paracetamol atau obat apa sampai shock berat, itu adalah perannya dari limfosit tadi, limfosit atau si pengatur serangan. Jadi begini, ketika sel imun ini mengalami kerusakan, itu sel imun kita nggak bisa membedakan ini musuh, ini kawan kan itu. Karena sebenarnya virus dan zat lain masuk antigen itu ada namanya marker atau penanda KTP ya, namanya MHC ya, MHC. Lah
sel kita itu punya reseptor penerima KTP-nya antigen itu. Nah, namanya toll-like receptor ya, atau TLR itu. Nah, ini mengalami defek kerusakan sehingga tidak bisa membedakan bahwa KTP-nya tadi, proteinnya tadi itu musuh atau kawan. Ya, kalau misalkan musuh ya dianggap kawan, nah itu yang terjadi adalah virus disuruh masuk karena dikira kawan semua, ayo masuk semua. Itu yang imunitasnya jelek ya. Ada juga yang sebenarnya kawan dianggap musuh, ya misalkan alergi itu tadi. Alergi, misalkan alergi udang. Sebenarnya udang itu kan teman ya. Tapi sel imunnya rusak, dianggap musuh sehingga diperangi timbul gatal-gatal. Nah, itu sel imunnya rusak. Termasuk juga kanker itu. Kanker itu sebenarnya ada sel yang rusak tapi dibiarkan karena dianggap teman sehingga berkembang jadi kanker. Itu semua berhubungan dengan sel imun kita. Maka ketika diberikan vaksin dan kita itu ada yang bergejala atau enggak, itu memang tergantung ada tingkat sehat tidaknya sel imun kita. Maka memang kalau memang sehat, kita nggak ada alergi, nggak ada riwayat alergi atau apa, itu aman, nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau memang ada riwayat autoimun atau alergi berat, misalkan perdarahan lambung, asma yang sering sesek, nah itu sama dokter biasanya jangan dulu divaksin. Jadi aman selama tidak ada riwayat alergi berat. Ya, kalau saya sebagai orang awam, Pak Dokter, ini jadi ketika vaksin itu masuk, dia memasukkan identitas daripada virus yang sudah mandul, yang sudah mandul. Kemudian yang mikrofag tadi lapor ke CD4. Kemudian ketika CD4 itu menyiapkan ketika ada virus yang serupa, itu dia sudah menyiapkan seperti amunisi. Apakah betul gitu? Iya, betul. Jadi lewat memerintahkan limfosit B dan limfosit humoral segera berubah menjadi sel plasma. Baik. Sel plasma inilah pabrik amunisi. Amunisi namanya antibodi atau imunoglobulin. Ya. Baik pemirsa, sepertinya Anda mulai terbuka ini bagaimana pentingnya vaksinasi itu agar bisa masuk ke tubuh kita, karena di situ ternyata sangat berguna ketika ada virus yang serupa dengan apa yang sudah disiapkan tubuh, itu Anda insya Allah akan terbantu untuk bahkan bisa menolak ya, bisa menolak. Baik, ini saya akan beralih ke Dr. Amrullah. Beliau selaku juga di bagian plasma konvalesen di gugus tugas COVID MTA. Ini sebenarnya vaksin itu sangat mengurangi risiko keparahan dan kematian, termasuk juga plasma itu sendiri. Ada yang menyampaikan bahwa kalau lebih dari 7 hari kuranglah maksimal untuk plasma. Adakah kebenaran tentang hal itu? Ya. Silakan. Ya. Saya mulai dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya di sini mengawali ya tentang vaksinasi mengurangi risiko keparahan dan kematian. Sebagai pengantar bahwasanya sebenarnya vaksin ini kita sudah familiar ya sejak kita tuh kecil. Ya mungkin kalau sekarang ini bahasanya tuh imunisasi. Gitu kan, imunisasi ya. Tapi kita sekarang ini lebih banyak menyebutnya dengan vaksinasi untuk COVID ini. Ya, sebenarnya sama, dua-duanya sama. Ya. Jadi imunisasi itu untuk bagaimana agar tubuh kita itu mempunyai kekebalan terhadap suatu penyakit. Nah, sebenarnya
vaksinasi atau imunisasi ini ya kita sudah biasa atau sudah mengalami sejak kita tuh kecil ya. Boleh jadi di antara putra-putra kita ya, termasuk kita dulu ya, bagi ibu yang punya anak kecil ya, sejak dari umur 7 hari sudah ada 6 vaksin BCG. Dan nanti umur 2 bulan sampai 2, 3, 4 bulan ada namanya DPT. DPT aja sampai 1, 2, 3. DPT itu difteri, polio, dan tetanus. Nanti ada vaksin hepatitis. Dan juga nanti kita mau menikah bagi wanita ya. Naik kelas 6 ada vaksin lagi, ada vaksin tetanus juga, TT, tetanus toksoid. Nah sebenarnya kita itu sudah familiar dengan vaksin itu. Maka kalau sekarang ini untuk COVID ya masih ada suara-suara yang mungkin agak berbeda itu ya. Ya sebenarnya ya perlu menjadi pertanyaan juga. Nah tentunya bagi kita sebagai warga MTA ya, hal seperti ini tentunya kita lebih mempercayai ya, lebih istilahnya ngestokke dawuh ya dari pimpinan kita di MTA ini. Itu cara umum seperti itu. Yang kedua ya, sekarang ini memang kasus COVID masih luar biasa ya di Indonesia. Masih berapa itu? Di atas 30-an ribu ya, angka kematian juga masih di atas 1.000 lebih ya. Nah, bagaimana ini juga usaha pemerintah agar bagaimana COVID ini bisa terkendali seperti itu. Maka termasuk vaksinasi ini adalah sebagai salah satu upaya kita untuk membentuk kekebalan. Memang kekebalan yaitu bisa dengan 2 cara. Kekebalan alami ya atau kekebalan buatan. Nah, kekebalan alami itu jadi istilahnya biarlah nanti semua orang nanti terinfeksi seperti itu. Nanti kalau semua orang nanti terinfeksi ya otomatis nanti akan tubuh itu akan membentuk ya kekebalan tadi. Tapi itu nanti memang harganya mahal. Nanti banyak korban. Ya. Maka bagaimana menurut data-data yang sudah dikumpulkan ya, data-data dari angka-angka kematian di rumah sakit itu sampai dengan sekian banyak ya, atau mungkin juga di rumah-rumah ya karena isolasi mandiri, itu rata-rata fatality rate-nya itu paling tinggi adalah bagi yang belum tervaksin. Itu bagi yang istilahnya itu memegang madhab dengan kekebalan alami. Nah, vaksin itu adalah satu usaha kita untuk namanya kekebalan buatan. Dari istilah kita dengan ikhtiar insani. Jadi kalau ikhtiar ilahi kita dengan banyak berdoa pada Allah, ya, ikhtiar insani kita usahakan dengan itu tadi, dengan vaksin salah satunya. Tentunya sebenarnya yang paling utama adalah prokes ya. Jadi protokol kesehatan benar-benar kita taati ya. Dulu yang utama adalah 3M ya. Jadi dengan memakai masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, terus kemudian mengurangi mobilitas ya. Kemudian menghindari kerumunan seperti itu ya, 5M. Itu sebenarnya yang utama seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu insya Allah nanti kasusnya juga akan bisa menurun. Tapi memang implikasi daripada COVID ini tidak semata-mata hanya seperti itu ya. Pemerintah kita juga memikirkan kalau nanti mobilitas dikurangi nanti perekonomian bagaimana. Pada rakyat juga paribahasannya mereka butuh makan, butuh bekerja dan sebagainya. Maka di Indonesia ini pemerintah dengan segala macam cara yang kita tahu sekarang dengan namanya PPKM itu entah level 3, level 4 dan sebagainya. Nah, vaksin ini adalah salah satu usaha dari pemerintah untuk bagaimana agar rakyatnya yaitu bisa sehat, bisa terhindar dari fatalitas daripada COVID ini. Ya. Jadi di sini vaksinasi
mengurangi risiko keparahan dan kematian. Jadi kita bicara dengan data saja. Ya. Jadi bagaimana memang kalau menurut teori, menurut hipotesa bahwasanya yang namanya herd immunity ya atau kekebalan komunitas itu nanti akan terbentuk jika 70% masyarakat itu sudah tervaksin. Maka pemerintah benar-benar mencoba untuk mengejar target itu. Tapi memang karena keterbatasan vaksin, juga mungkin istilahnya itu insidensi di setiap provinsi juga beda-beda, akhirnya tiap provinsi juga beda-beda. Nah, saya punya data di sini ya yang saya ambil kemarin dari satu ini, bahwasanya untuk Indonesia ini mungkin yang paling utama adalah Jakarta, ya, karena Jakarta adalah ibu kota negara, kemudian juga penduduknya paling padat, dan di awal-awal Indonesia itu kasus paling tinggi selama beberapa periode, beberapa waktu adalah Jakarta. Maka di Jakarta itu benar-benar vaksinasi digencarkan. Termasuk dropping vaksin juga benar-benar istilahnya itu diutamakan di Jakarta itu. Dan ternyata setelah sekian lama ya program itu berjalan ya, maka sampai dengan saat ini yang saya baca dari tadi itu Jakarta sampai saat ini sudah sekitar mungkin 80-90% warganya sudah tervaksin. Itu memang dari target Bapak Presiden ya, dari Bapak Jokowi bahwasanya 7,5 juta penduduk Jakarta itu Agustus harus sudah tervaksin. Ternyata dengan gubernur yang sekarang ini ya, target Presiden bulan Agustus ternyata Juli akhir sudah tervaksinasi 7,5 juta. Nah, 7,5 juta itu ada 4,2 juta yang sudah mendapatkan vaksin pertama. Karena kalau memang Indonesia itu nanti yang kita ketahui ya, nanti kita mendapatkan 2 dosis, baik itu untuk Sinovac ataupun untuk AstraZeneca ataupun yang lain ya. Dan ternyata dari data yang berbicara itu ya, dari 4,2 juta itu 2 juta yang sudah tervaksin dosis pertama itu memang ya masih ada yang terinfeksi, tapi jumlahnya kecil sekali. Ya. Dari data yang kita ketahui itu ada sekitar 2,3% yang tetap terinfeksi. Jadi kalau seandainya ada 100 orang yang divaksin, itu yang bisa terinfeksi hanya 2,3 orang. Atau 2-3 orang. Kalau ada 1.000 orang berarti hanya ada 23 orang yang terinfeksi. Itu. Jadi kalau saya boleh mengatakan bahwasannya vaksin adalah seperti helm pengaman ya. Pengaman kalau kita tuh jatuh ya, seandainya luka tidak parah itu loh. Seandainya ada yang parah mungkin karena kita juga ngebutnya kebanteran seperti itu. Kemudian ternyata dari 4,2 juta orang yang sudah mendapatkan dosis pertama tadi ya, itu angka kematiannya juga sangat kecil ya, hanya 0,13% meninggal karena COVID, berarti sangat kecil sekali. Maka berarti kalau hitung-hitungan di atas kertas, dari 100.000 orang yang sudah divaksin, itu hanya 13 orang yang meninggal karena terinfeksi COVID kembali. Bandingkan dengan data yang beberapa waktu lalu ya, bagaimana dari masyarakat Indonesia yang sampai dengan harus dirawat di rumah sakit ya, kemudian angka kematian sangat tinggi. Setelah dianalisa ya, oleh para pakar epidemiologi, bahwasanya ternyata 93% yang meninggal karena dirawat di rumah sakit itu karena belum tervaksin. Seperti itu. Belum tervaksin.
Maka ini perbandingannya ini tadi ya. Jadi bagaimana ternyata bagi yang sudah tervaksin ya, istilahnya fatality rate-nya tuh ringan sampai dengan sedang. Jadi ada yang tanpa gejala, ada juga seandainya bergejala pun gejalanya ringan. Dan juga ternyata berita baiknya di Jakarta itu ya, yang saya baca itu, kemarin mungkin kita melihat bagaimana kasus COVID meledak luar biasa kan setelah Lebaran ya, setelah Lebaran itu. Dan termasuk data-data yang bisa dikumpulkan di Jakarta itu, bahwasanya pada tanggal 16 Juli ya, itu di Jakarta itu yang kasus aktifnya itu yang tadinya itu sampai dengan 113.000, itu ternyata bisa turun menjadi 19.000 kasus aktif. Ini juga satu hal yang menjadi kesimpulan para ahli ya, pakar kesehatan, bahwasanya ternyata memang dengan vaksin itu pertama ya, seandainya terinfeksi itu gejalanya ringan ataupun malah tanpa gejala sama sekali. Kedua, karena gejalanya ringan maka otomatis akan seandainya terinfeksi lagi akan mempercepat penyembuhan. Seperti itu. Maka kenapa kasus di Jakarta itu ya turunnya cepat. Kalau dulu awal-awal Jakarta itu hampir berita harian tuh kasus paling tinggi tiap hari. Tapi sekarang bergeser. Jakarta terlempar dari urutan ke 4 besar di Indonesia. Malah justru kita yang di Jawa Tengah ini ya, kita tuh termasuk masuk 3 besar. Jadi di Jawa Tengah ini kita jangan merasa aman, merasa merasa enjoy, bahwasanya kita tuh sebenarnya kasus di Jawa Tengah itu termasuk masih tinggi. Juga termasuk angka kematiannya juga masih termasuk yang tertinggi di Indonesia untuk provinsi Jawa Tengah ini. Nah, maka juga termasuk ya, ini nanti kalau nanti masyarakat sudah banyak tervaksin, baik dosis 1 atau dosis 2, ini nanti akan bisa menjadi melonggarkan aktivitas yang kita laksanakan. Kemarin pada saat Zoom seminar di Sukoharjo itu, saya sempat bertanya pada saudara kita semuanya, berharga kita, panjenengan kan sudah sekian lama ngaji secara online. Padahal kita insya Allah semuanya sudah rindu ingin ngaji secara offline. Nah, kalau memang kita ingin ngaji secara offline, maka bantulah program pemerintah, juga program dari MTA Pusat, untuk kita ya semuanya warga MTA untuk sama-sama segera menyambut vaksinasi ini. Kita jangan istilahnya itu mendengarkan berita-berita di luar yang memang simpang siur itu loh. Banyak berita-berita tentang vaksinasi dengan segala segala infonya itu loh. Tapi kalau kita mau sebagai orang ngaji, kita sudah sekian lama di belajar Al-Quran, ya, kita sudah difahamkan bagaimana dengan taat pada Allah, taat pada Rasul, juga taat pada ulil amri. Kita juga bagaimana kalau ada berita itu, bagaimana kita itu mengambil istimbat, bagaimana kita itu mengambil kesimpulan. Ya kembalikan pada pimpinan. Itu nanti insya Allah pimpinan yang akan bisa mengambil kesimpulan, dan itu nanti yang kita taati untuk itu. Maka kalau ya harapan saya pribadi, kalau nanti semua warga majelis itu sudah tervaksin, ya minimal 70% lah warga cabang sudah tervaksin, itu kalau nanti sudah terbentuk ya herd immunity pada tingkat cabang, tingkat majelis, ya mudah-mudahan kalau nanti dari pemerintah sudah bisa melonggarkan aktivitas, kita nanti bisa segera untuk pengajian secara offline lagi, juga kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa seperti biasa, tapi tetap kita harus prokes, jangan ditinggalkan. Jadi masker tetap dipakai, tetap cuci tangan, juga tetap menjaga jarak, ya, tapi aktivitas kita bisa merasa lebih aman dan lebih nyaman bahwasanya
masing-masing dari diri warga MTA itu sudah mempunyai imunitas. Itu nanti yang insya Allah kita bisa segera untuk pengajian offline secara umum. Itu yang saya sampaikan dulu, Ya. Pak Rudi. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Amrullah yang malam hari ini telah menyampaikan bagaimana ternyata vaksin ini bisa mengurangi risiko keparahan dan kematian seseorang. Dan pemirsa, kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang saat ini mungkin akan bertanya terkait dengan paparan yang disampaikan, yakni vaksinasi ini penting atau tidak, atau bagaimana Anda ingin bertanya tentang vaksin itu sendiri. Yang pasti malam hari ini kami hanya buka 2 line SMS dan WA, ya, line SMS dan WA saja, ya. Baik, namun sebelumnya saya akan bertanya kepada Dr. Arif, ya. Dr. Arif, ini Dr. Arif, sekarang ini memang masih ada orang yang dalam tanda kutip berengkele begitu ya tentang vaksin ini, nggak nurut lah gitu. Tapi di satu sisi sekarang ini banyak sekali orang yang kepingin segera dapatkan vaksin. Itu terjadi benar ini. Nah, bagaimana kita sebagai warga MTA dan memiliki gugus tugas yang sekarang disiapkan Majelis Tafsir Al-Quran ini mewadahi keinginan ataupun juga menyambut dengan imbauan dari pimpinan pusat terkait mari kita vaksin. Nah, apakah vaksin ini memang sudah siap semuanya untuk divaksinkan ke warga MTA? Ya, sebelumnya jadi untuk vaksinasi ini memang yang pertama adalah sini sudah terprogram di awalnya. Yang mana dulu prioritas pertama apa? Tenaga kesehatan, kemudian kedua itu adalah dari tenaga publik, kemudian lansia. Nah, yang sudah terprogram itu baiknya semua ikut. Harus ikut datang. Udah diundang, kasusnya banyak udah diundang, jarak teko, nggak datang. Nah itu. Jadi udah ada undangan resmi dari kelurahan misalkan. Jadi memang saat ini kondisinya beberapa daerah mungkin sudah terprogram dulu nih. Oh, ini lansia dulu. Kemudian setelah itu tenaga pendidik terakhir, kita tenaga pendidik guru-guru SMP, guru-guru SMA, TK, dan SD. Nah ini sudah masuk di programnya pemerintah. Nah lanjut, banyak sekarang mungkin yang di Sukoharjo sendiri ada gerai-gerai vaksin yang dibuka. Nah itu segera ikut daftar. Ya. Ada 2, ada yang pakai online, ada yang offline. Nah itu segera. Jadi kesempatan itu memang Jangan disia-siakan. jangan sia-siakan. Ada yang saya udah ajak, malah ngomong ini ntar nunggu minggu bisa nggak? Aduh. Jujur ya, ini ada kesempatan sekarang, ya kenapa tidak harus disia-siakan, harus langsung gitu. Jadi ya sudah ada perintah himbauan tadi, Dr. Amrullah juga sudah menyatakan bahwa ini ayo segera vaksin, ada kesempatan yang jangan disia-siakan, ayo tinggal berangkat. Gitu Pak Rudi. Ya. Sementara ini kalau dari gugus tugas sendiri, apakah memang saat ini belum bisa mandiri untuk melakukan vaksinasi ini pada warga? Ya kalau dari secara resmi MTA sendiri memang belum. Jadi terakhir yang kami tahu waktu di Sukoharjo sendiri itu ada di PGRI kemarin. Nah itu memang sudah ada slot MTA masuk di sana sekitar 50 kalau nggak salah. Nah itu kesempatan itu kemudian di klinik-klinik kami pun, di klinik Dr. Amrullah, di Kementerian Sehat, Dr. Iskandar, di klinik saya pun juga ada beberapa waktu yang memang ini bisa masuk juga dari warga-warga majelis. Itu ya bisa kesempatan itu. Nah jadi memang untuk secara resminya belum ada secara resmi. Tapi beberapa daerah sepertinya saya lihat ada yang sudah bekerja sama juga dengan pihak-pihak yang mengadakan gerai vaksin seperti yang terakhir kami ini kan memang punyanya Polri. Jadi Polri masuk, memang ini ada kerjasama dengan personal maupun dari TNI, nah itu kita bisa masuk di situ. Jadi beberapa kerjasama bisa kita lakukan sebetulnya. Lagi seperti itu sih. Ya kemarin seperti di Geraha Sabah ya, itu juga undangan, kemudian yang ada di Gunung Kidul ada
250 warga dan 50 untuk umum waktu itu. Dan mungkin juga bisa ini apakah stok vaksin sendiri itu posisinya bagaimana, Dr. Arif? Kalau stok vaksin kita melihat juga di berita pun tidak tidak bisa kita jadi patokan. Ada makanya Karena pertama ini masuk. gratis, ya? Ya, ini kan program gratis. Yang sempat kemarin ramai program yang vaksin gotong royong, itu sempat ditunda. Itu memang bukan vaksinnya, jelas bukan yang program dari pemerintah. Yang tadi ada Pfizer, ada Moderna, ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca. Nah, vaksin-vaksin ini tidak bisa dilihat stoknya ada ya, tergantung. Kalau Sinovac ada ya Sinovac, AstraZeneca ada ya AstraZeneca. Nah, sekarang yang untuk dosis ketiga ini tenaga medis Moderna, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipastikan saat ini kondisi vaksin itu. Ada juga yang seperti ini, ketika ada gerai-gerai vaksin itu yang menyampaikan hanya untuk wilayah yang ada di gerai, misalnya Kabupaten Sukoharjo atau mana begitu ya. Namun ada juga yang menyampaikan bahwa di situ yang memiliki KTP dari manapun bisa. Nah, ini bagaimana? Ya, itu sebetulnya kebijakan daerah sepertinya ya, Dok nih. Jadi memang tidak bisa kita tergantung yang melaksanakan. Sebetulnya vaksin ini untuk semuanya. Jadi untuk semua yang ber-NIK. Jadi yang punya NIK bisa dimanapun sebetulnya. Jadi, nah ini untuk yang masalah spesifik tergantung daerah. Nah itu kan nanti kebijakan daerah yang mengatur, karena memang dari program dari PPKM sendiri pun juga di Sukoharjo sendiri juga mengatur bahwa ada program di situ 70% warga jadi target. Jadi kan maksudnya warga Sukoharjo juga menargetkan ada herd immunity 70%. Nah di situ, jadi memang itu yang jadi dasar. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita mulai memahami bagaimana vaksinasi itu sangat-sangat kita perlukan. Bagi Anda, saya akan buka kesempatan hanya di WA dan SMS. Nomornya di 08112 553.000. Kita ikuti jeda pariwara berikut ini dahulu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak spesial program malam hari ini tentang vaksinasi. Pentingkah? Nah, pemirsa, kalau tadi saya sudah menyampaikan, bagi Anda yang bertanya, silahkan langsung di line SMS atau WA di 08112553000. Langsung saya buka, ini dari Mbah Sae di Magetan, bertanya, saya mendapatkan jatah di vaksin saat screening yang pertama, tensi 140/80, gula darah normal, suhu 36,5, umur 72 tahun. Kemudian screening kedua di PKM, apa ini PKM-nya? Puskesmas. Oh, puskesmas. Hasil tensinya 150/80. Alergi obat seperti penisilin, amoxilin, benotal, antalgin, dan lain-lainnya. Akhirnya saya batal divaksin. Apakah saya masih ada kesempatan divaksin? Monggo, siapa ini yang mau? Ya, terima kasih. Nanti untuk Pak saya di Magetan, jadi nanti Pak saya nanti bisa minta rekomendasi dari dokter yang memang biasa merawat ketika terjadi alergi itu. Nanti minta rekomendasinya apakah bisa divaksin atau enggak ya. Ketika dokter yang biasa merawat itu udah merekomendasikan, nanti saya bisa lapor ke bidan desa setempat atau ke puskesmas lah, puskesmas. Kalau ketika ada jadwal vaksin mungkin di tempat lain, nanti bisa untuk didaftarkan ya, nanti untuk bisa vaksin. Jadi nanti dokter yang biasa merawat itu akan melakukan assessment pada Pak saya ini, apakah riwayat alerginya itu alergi yang berat atau enggak. Jadi kalau memang nanti alerginya mungkin ringan, nanti bisa direkomendasikan. Jadi masih ada kesempatan Pak. Jadi nanti Bapak bisa konsultasi
ke dokter yang merawat, atau mungkin di situ ada dokter penyakit dalam yang bisa merekomendasikan, bisa. Itu Pak saya. Ya, begitu Mbak saya ya. Baik, berikutnya dari Pak Yas di Sukoharjo. Ini sekarang banyak anak-anak berbagai usia yang terkena COVID. Lah, vaksin untuk anak-anak ini sudah ada atau belum? Kalau belum, kira-kira bagaimana agar anak-anak ini tidak terkena COVID? Silakan. Sebentar aja. Jenengan. Oh ya, yang ini. Ya, Bu, siapa tadi Bu? Pak Yas, Pak Yas. Pak Yas. Iya. Ya, ini Pak, untuk anak-anak memang kemarin ada lampu hijau ya untuk vaksin, terutama di Jakarta sudah. Jadi untuk di tempat lain masih menunggu kebijakan masing-masing. Nah, untuk anak-anak sebenarnya kalau dilihat dari urgensinya itu belum urgen, jadi belum mendesak. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ya. Jadi virus COVID ini memang berkaitan erat dengan stresor ya. Jadi virus ini memang membajak sistem stresor kita lah. Sistem stresor ini berkaitan dengan saraf simpatis, dan saraf simpatis ini aktif sangat dominan itu pada usia dewasa. Jadi orang dewasa itu memang sudah terbiasa punya stresor tinggi ya. Mungkin karena faktor kebutuhan, faktor pekerjaan, faktor yang lain-lain. Nah, ini memang yang urgent, yang sangat diperlukan, memang dipentingkan sekali untuk yang dewasa. Untuk anak-anak cenderung lebih aman ya. Anak-anak itu tingkat stresornya belum tinggi ya. Jadi ya karena memang dari sisi stres psikisnya juga belum tinggi, dari stres fisiknya juga belum. Jadi anak-anak insya Allah relatif aman ya, relatif aman. Jadi belum urgen. Nah, ini dipentingkan malah yang dewasa ini dulu. Sementara untuk khusus anak-anak belum ada Pak, belum ada. Ya, begitu ya. Baik, kemudian dari Mas Agus Supriyono di Banjarnegara. Mau bertanya seputar vaksinasi bagi orang yang sudah pernah mengalami sakit dengan gejala seperti terpapar COVID, seperti hilangnya indera penciuman dan sudah sembuh. Apakah orang yang seperti itu sudah memiliki titer antibodi melebihi orang yang divaksin, meskipun tidak terkonfirmasi positif COVID karena tidak dicek? Jika iya, apakah sudah tidak perlu divaksin? Ya, Dokter Amur. Ya, jadi gini, bagi yang sudah pernah terpapar, ya memang sebaiknya dicek gitu loh untuk mengetahui dengan rapid antigen atau swab PCR. Dan nanti memang kalau sudah pernah benar-benar terpapar COVID dan positif, ya tentunya pasti nanti akan punya zat kekebalan atau imunitas tadi, imunitas. Dan kalau ya umpamanya ini kan kita bicara tentang vaksin, kasus yang banyak terjadi setelah disuntik dosis pertama, kemudian tahu-tahu terinfeksi gitu loh. Terinfeksi. Itu bagaimana untuk dosis keduanya? Ya sampai saat ini regulasi dari pemerintah bahwasanya kalau ya setelah terinfeksi itu tetap harus menunggu 3 bulan untuk bisa divaksin lagi. Karena apa? Kalau setelah terinfeksi itu otomatis memang kita itu punya kekebalan. Walaupun kekebalan itu nanti mungkin setelah beberapa bulan dan berjalannya waktu akan turun. Maka kenapa diambil waktu 3 bulan? Karena itu tadi menurut penelitian ya, dengan berjalannya waktu tadi titer antibodinya sudah turun, maka perlu diperkuat dengan divaksin lagi. Seperti itu. Ya. Ya. Baik. Kemudian tidak ada namanya ini ya. Nah. Dari Jarwati di Teluk Jambe Timur, Kerawang. Apakah benar setelah vaksin akan cenderung positif hasilnya saat tes swab antigen? Yang kedua, apakah perlu memberi jarak waktu
untuk tes swab setelah divaksin? Sebentar ya. Enggak. Jadi, Ini Bu, teorikal. jadi yang ditanyakan tadi setelah Yang pertama, setelah vaksin akan cenderung positif hasilnya saat tes swab antigen. Kemudian, apakah perlu memberi jarak? Tadi bertanya, apakah benar setelah vaksin akan cenderung positif hasilnya saat tes swab antigen? Itu yang pertama. Ya, silakan yang pertama dulu. Iya. Belum tentu, Ibu. Nah, itu salah itu kalau ada informasi seperti itu. Jadi setelah vaksin, kalau memang tidak ada virus yang masuk, nggak terpapar, ya negatif kan gitu. Jadi untuk swab antigen itu sebenarnya untuk memeriksa antigen dari virus COVID yang sudah masuk. Sementara kalau divaksin, ya, kalau divaksin itu adalah kan lewat suntikan, lewat darah. Kalau swab antigen yang diambil kan hidung, mukosa, ya, seperti itu. Jadi virus atau vaksin yang sudah dimasukkan itu ya tidak menyebabkan virus itu beranak pinak, ya. Karena apa? Kalau nggak beranak pinak ya nggak akan bisa kok positif diambil di hidungnya, karena memang nggak bereplikasi atau nggak beranak pinak. Jadi virusnya ini ya hanya di darah, kemudian dia memang memicu sel imun kita untuk membentuk antibodi, ya seperti itu. Tapi kalau di tes rapid antibody ya bisa positif karena yang memang dites antibodinya. Tapi kalau swab antigen itu tidak ada hubungannya, ya, itu. Jadi antigen itu adalah memeriksa protein virusnya. Ya, protein virus itu protein yang ada di spike-nya, di duri apa itu selubungnya virus COVID itu kan ada duri-durinya. Nah, itu ada proteinnya. Ya. Di dalamnya adalah ada materi genetik RNA. Kalau swab PCR itu yang diperiksa materi RNA-nya yang di dalam itu, ya. Tapi kalau swab antigen yang diperiksa protein yang luarnya itu, ya. Maka swab antigen itu positif dikala kita terpapar virus beneran dan virusnya itu beranak pinak, bereplikasi jadi banyak. Maka ketika di swab antigen itu jadi positif. Tapi kalau vaksin enggak, vaksin itu tadi saya katakan virus atau vaksin itu sudah dimatikan kemampuan beranak pinaknya, ya, sehingga tidak akan berkembang kemana-mana, ya. Yang ada virus dilemahkan ya yang pas disuntik itu. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi tidak benar itu informasinya, ya. Habis vaksin positif kalau memang terpapar bisa positif, ya. Tapi kalau sudah divaksin meski terpapar itu kemungkinan tidak bergejala berat atau enggak bergejala. Misal tadi memang tetap meski sudah divaksin, kalau memang terpapar karena kita lengah 3M, memang bisa positif, ya. Tapi meskipun positif tidak bergejala dan aman. Nah, itu yang tujuan pemberian vaksin. Ya, gitu. Ya. Kemudian dari Mama Fizi di Juwangi. Saya dulu tahun 2010 sakit TBC tulang belakang dan lumpuh 1 tahunan. Sekarang sudah dinyatakan sembuh, tapi tulang belakang saya kalau capek masih sakit. Apakah berbahaya jika divaksin? Untuk TBC enggak, jadi enggak berbahaya, Bu, itu sudah sembuh. Jadi vaksin ini sebenarnya secara umum itu harus dipertimbangkan bagi mereka yang memiliki gangguan imunitas, ya, yaitu tadi autoimun, ya, misalkan ada perdarahan lambung karena autoimun atau mungkin ada riwayat shock karena obat tiba-tiba pingsan ketika alerginya alergi berat. Kemudian
bagi penderita kanker, ya. Kanker itu kan gangguan imun sebenarnya. Jadi sel kanker yang mutasi itu karena imunnya lemah, rusak, sehingga itu dibiarkan hidup, ya. Itu sel kanker. Jadi sel kanker itu karena ada kelainan DNA-nya dan itu tumbuh terus-menerus tidak terkontrol, ya. Kalau sel normal itu akan terkontrol. Terkontrol ini waktunya berhenti, ya udah berhenti. Tapi karena itu mutasi, itu tumbuh terus, tidak mengikuti kontrol. Dan ini kalau sel imunnya normal itu sudah dibunuh duluan sama sel imun kita. Tapi karena sel imun kita rusak, itu dianggap normal sehingga dibiarkan timbullah itu kanker. Maka ini juga tidak diperbolehkan untuk vaksin sama para ahli karena takutnya nanti itu ada reaksi yang tidak diharapkan ketika diberikan vaksin, ya. Itu jadi yang nggak boleh itu pokoknya yang ada gangguan imun berat, imunitas berat. Untuk sembuh TBC tidak masalah, aman. Silakan vaksin, Bu. Ya. Kemudian dari Sandi di Kerawang, izin bertanya, untuk penyintas COVID-19 kapan bisa atau boleh divaksin setelah sembuh atau dinyatakan negatif, dan jenis merek vaksin apa yang cocok? Ya, Dokter Amrullah yang penyintas, ahli penyintas. Jadi memang banyak kasus setelah divaksin pertama kemudian positif atau sebelum divaksin sudah positif. Jadi bagi yang sudah pernah terpapar COVID, tadi sudah sampaikan, menurut regulasi pemerintah itu perlu menunggu 3 bulan untuk bisa divaksin, ya. Karena memang saya sampaikan bahwasanya kalau setelah terpapar COVID itu berarti dia sudah punya kekebalan. Nah setelah itu nanti dengan berjalannya waktu, ya, kekebalan tadi, imunitas tadi akan turun. Nah kalau imunitas turun, ya kemungkinan bisa terpapar lagi, maka disitulah perlunya segera divaksin agar imunitasnya bisa naik lagi. Dan regulasi yang berjalan adalah perlu menunggu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh atau selesai isolasi mandiri. Seperti itu. Baik, gitu ya. Dan berikutnya dari Bekasi ini, Solihul, cabang Kota Bekasi. Yang pertama ini ada 3 pertanyaan. Perbandingan titer antibodi yang belum divaksin, sudah divaksin, terinfeksi COVID, mana yang lebih besar dan standarnya berapa? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, jika berdasarkan grafik titer antibodi setelah vaksin naik kemudian turun, berarti setelah vaksin dosis 2 maupun 3 pasti ada vaksin dosis 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu. Kemudian 3, herd immunity didapat kalau sudah 80% divaksin dan yang sudah divaksin masih bisa positif dengan gejala ringan. Apakah yang sudah divaksin kemudian positif tidak bisa menularkan ke orang lain, baik yang belum vaksin, sudah vaksin, maupun sudah sembuh dari COVID? Ya, silakan. Perbandingan, ya nanti Dokter Amrullah, saya jawab yang nomor 3 tadi. Yang pertama tadi apa? Perbandingan titer. Perbandingan titer yang sebelum vaksin. Alhamdulillah hal ini ya. Vaksin. Yaitu kalau seperti itu perlu dicek, perlu diperiksa. Memang itu nanti biasanya bagi para penyintas COVID yang sudah dinyatakan sembuh, kemudian ingin donor plasma, ya, itu biasanya nanti dicek titer antibodinya. Nah nanti dari situ kita baru bisa tahu, ya, baru bisa tahu berapa titer antibodi saya. Kalau pertanyaan seperti itu lebih ke arah kalau ingin semacam penelitian, itu loh, pengen penelitian. Tapi kita sebagai orang awam biasanya, ya, kalau sudah pernah terinfeksi pasti punya antibodi. Tapi antibodinya berapa banyak, yaitu kita paribasannya tidak pernah memperhatikan seperti itu. Seperti itu. Ya. Titer antibodi tapi itu pasti apa? punya.
saya sampaikan? Titer antibodi itu jadi kalau orang sudah pernah terinfeksi COVID itu pasti nanti sudah punya kekebalan. Nah, namanya kekebalan itu zat antibodi itu tadi, antibodi kekebalan terhadap COVID tadi. Itu nanti yang bisa diperiksa. Memang pada beberapa orang bisa sangat tinggi, ya. Maka kemarin tuh pengalaman kami yang ngurusi donor plasma, ya, itu jadi orang-orang yang bisa diambil plasmanya tuh kalau kadar antibodinya itu masih tinggi. Jadi ada semacam syarat minimal gitu ya. Itu nanti yang tahu kan dari pihak PMI. Sampai dengan diambil pada nanti jarak pengambilan pertama sampai kedua itu paling enggak nanti setengah bulan. Setengah bulan. 14 hari. Dan ternyata di antara warga kita tuh ada yang sampai dengan sudah bisa donor plasma sampai 8 kali. Kalau 8 kali berarti berapa itu? Sudah berapa bulan itu berarti? 4 bulan. 4 bulan ternyata kadarnya masih tinggi, itu ada. Tapi ada juga yang baru diambil 2 kali sudah turun, sudah tidak memenuhi syarat lagi. Seperti itu. Jadi memang tiap-tiap orang nanti titer antibodinya memang berbeda-beda. Iya. Gitu. Ya. Baik, itu yang pertama tadi ya pertanyaannya ya. Kemudian yang kedua, jika berdasarkan grafik titer antibodi tadi, ini sudah terjawab juga? Berarti setelah vaksin dosis kedua maupun 3 pasti ada vaksin 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya itu itu nanti namanya istilahnya booster ya. Jadi booster. Jadi kan memang kalau yang terutama kita di Indonesia yang mendapatkan vaksin Sinovac itu mendapatkan penelitian bahwasanya nanti setelah 6 bulan itu nanti titer antibodinya akan menurun. Nah kalau menurun ya kalau nanti terinfeksi lagi, ya kemudian bisa kena lagi, kalau terpapar bisa terinfeksi lagi. Maka untuk memelihara bagaimana agar titer antibodi itu naik, maka perlu adanya booster. Nah untuk nakes di Indonesia kayaknya nanti saya di booster itu dengan vaksin Moderna yang dari Amerika itu. Dan itu harapannya nanti jadi titer antibodi bagi nakes yang sebagai ujung tombak paling depan dalam penanganan COVID sehingga bisa naik sehingga nanti dari nakes itu punya antibodi yang tinggi sehingga bisa bekerja dengan lebih aman dari paparan COVID yang ada. Ya. Kalau masyarakat umum itu jelas dapat vaksin aja sudah untung ya. Iya kan? Sekarang ya, karena, mau itu, iya. Karena juga tergantung stok vaksin yang ada saat ini. Betul. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, herd immunity didapat kalau sudah 80% vaksin dan sudah divaksin masih bisa positif dengan gejala ringan. Apakah yang sudah divaksin kemudian positif tidak bisa menularkan ke orang lain, baik yang belum divaksin ataupun yang sudah vaksin ataupun juga yang sudah sembuh dari COVID? Iya. Yang ketiga saya jawab ya. Yang sudah divaksin apakah bisa menularkan ke orang lain? Ya, jadi gini, kalau sudah divaksin, kita sudah memiliki antibodi ya. Jadi antibodi itu ibaratnya dia itu melabeli ya, memberi label pada virus yang masuk, misalnya kena terpapar ya, kan sudah punya antibodi. Oh ini virus COVID. Tak kasih label, oh ini virus, ini musuh. Lah ketika sudah dilabeli sama antibodi, itu nanti tugasnya sel ini dan antibodi itu untuk dihancurkan karena sudah dilabeli. Jadi belum sampai virus itu beranak pinak, itu sudah mati duluan, ya gitu. Jadi kalau virus itu sudah dibunuh duluan, ya enggak mungkin bisa menularkan orang lain, yang sudah dibunuh duluan. Jadi gitu. Tapi kalau belum punya antibodi, belum divaksin, itu nanti masuk ke mesin cetak, namanya ribosom. Nah, di situ dicetak beranak pinak jadi banyak, kemudian nanti keluar sel satu, masuk sel yang lain, dan juga keluar atau berada di mukosa-mukosa, di air liur kita, di cairan-cairan kita, lah itu yang menularkan. Tapi kalau sudah divaksin, itu enggak bisa nyebar, dia sudah mati duluan, sudah dilabeli sama antibodi itu. Kalau sudah diberi tanda ini musuh,
sama sel imun kita akan dibunuh duluan. Jadi nggak ada kesempatan untuk bereplikasi, beranak pinak, maka nggak akan menularkan. Itulah fungsinya vaksin gitu. Ya. Begitu ya, Bapak. Dan berikutnya ini dari Ibu Sutarni di Sukoharjo. Dokter, saya sudah vaksin ke-1. Selang beberapa waktu, anggota serumah ada yang positif COVID. Beberapa hari kemudian, saya juga merasakan sakit seperti yang positif. Walau pada saat swab antigen bareng yang positif itu saya negatif. Padahal pada saat itu sebenarnya jadwal saya untuk vaksin yang kedua. Terus setelah saya ke puskesmas yang dulu memvaksin saya, disuruh nunggu dulu. Apakah kalau begitu saya besok ulang lagi dari vaksin pertama lagi, karena selang waktunya sudah lama. Mestinya saya vaksin kedua tanggal 11 Juni yang lalu. Matur nuwun dari Ibu Sutarni. Ya. Oke, jadi Ibu jatahnya vaksin kedua, tapi kok ada indikasi terpapar ya gitu. Jadi nanti ya sebaiknya ini memang ada beberapa pendapat, tapi ini jadi ketika badan itu terasa tidak enak, meriang dan sebagainya, itu memang ada kemungkinan terpapar, ya, kemungkinan juga tidak lah. Tapi untuk amannya memang kalau pas itu jadwal ditunda, kemudian nanti menunggu kira-kira 2 minggu sejak sembuh ya itu. Lah maksudnya kenapa dijeda 2 minggu, supaya sel-sel yang terkena tadi kan mengalami kerusakan, damage karena ada virus masuk, biar ada kesempatan untuk beregenerasi dulu, repair dulu ya. Ketika repair sudah sehat, lah itu bisa divaksin. Karena kalau masih sakit, padahal sakit itu kan selnya juga masih ada yang rusak karena pengaruh infeksi tadi ya. Maka kalau langsung divaksin, padahal vaksin itu juga virus, nanti dikhawatirkan nanti belum sempurna memperbaiki dirinya sudah dikasih virus yang dilemahkan lagi. Jadi takutnya nanti pembentukan antibodinya nggak maksimal. Jadi ditunggu dulu sembuh, beri jarak ya minimal 2 minggu. Setelah itu kalau ada jadwal dosis 2 monggo ikut bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Gitu. Dan kemudian dari Wahyu di cabang Bulukerto. Dok, saya mau tanya, saya sudah vaksin 2 kali. Kemudian H+2 setelah vaksin qadarullah saya kontak langsung dengan orang yang positif. Dan setelah swab antigen hasilnya positif. Pertanyaan, saya positif itu apakah ada pengaruh dari vaksin tersebut sehingga alat swabnya masih mendeteksi positif? Atau saya positif itu karena murni kontak langsung dengan orang yang positif tersebut, Dok? Soalnya saya tidak ada gejala, hanya batuk tapi jarang. Itu saja. PCR apa swab? Antigen. Antigen. Ya. Antigen. Nah ya. Jadi kalau itu positif, itu tidak ada hubungannya dengan vaksin. Jadi memang itu murni karena kontak tadi dengan penderita yang positif. Ya, artinya ketika habis divaksin, itu vaksin itu nanti yang dikembangkan itu antibodi tubuhnya ya, bukan virusnya. Kalau virusnya kan memang sudah dimatikan kemampuan replikasinya, kemampuan beranak pinaknya ya. Jadi nggak akan keluar anak-anak atau virion itu anak-anak virus dan menyebar ke seluruh tubuh. Enggak, karena memang kemampuannya sudah dimatikan. Tapi kok positif? Ya positif itu berarti datang dari luar, bukan dari vaksinnya yang kemarin divaksin, tapi memang karena kontak terpapar dengan orang lain. Begitu, Bu. Iya. Baik, kemudian dari Yayu di TWS itu mana ya? Tawangsari, Tawangsari. Dok, kalau pernah
CA nasofaring itu apa? CA. Oh, kanker. Kanker nasofaring sudah sembuh. Habis SRG rendah apa perlu divaksin? HB, mohon maaf. HB SRG rendah apa perlu divaksin? HB sering rendah. HB sering rendah. Itu istilah kedokteran. Ya. Oh, ini ya, Silakan. Dokter Arif. Ya, jadi tadi sudah sempat disinggung sama Dr. Iskandar terkait yang cancer nih. Jadi memang di sini nantinya harus ada pemeriksaan ulang kembali. Jadi memang ini sudah benar sembuh atau memang dia harus ada pengobatan lanjutan. Karena memang tadi dinyatakan bahwa HB-nya rendah. Nah, rendah ini berapa? Nah, jadi nanti tetap ada rekomendasi dari dokter yang merawat. Itu nanti akan lebih lebih paham. Nanti datang ke dokter yang merawat sebelumnya, kemudian menyatakan bahwa saya mau vaksin, apakah sudah diperbolehkan atau tidak. Itu aja sih dari saya. Ya. Kemudian kita beralih ke Sukoharjo, ini dari Bambang. Pertanyaannya, Pak Dokter, orang yang punya penyakit hernia, apakah boleh vaksin? Ya, untuk hernia boleh banget dan sangat boleh ya. Jadi hernia itu kan bukan gangguan imunitas ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan vaksin. Jadi kalau memiliki hernia tidak apa-apa. Kalau ada kesempatan vaksin langsung ikut vaksin, Pak. Tidak masalah ya. Ikut vaksin. Apa sih sebenarnya standar kalau ini saya punya penyakit seperti ini, saya punya sakit keluhan seperti ini, itu nggak boleh divaksin. Itu apa kriterianya? Ya. Kriterianya untuk standar boleh divaksin atau enggak. Yang pertama itu adalah penyakitnya itu melibatkan sistem imun atau enggak ya. Karena vaksin itu kan bermain di imun, Mas, di imun, sel imun. Kalau dirasa kok ada gangguan imunitas, entah itu autoimun atau itu alergi berat atau itu kanker yang berhubungan dengan imunitas, maka itu harus dikonsulkan ke dokter yang merawat dulu bagaimana tingkat keparahan. Tapi kalau punya penyakit memang tidak berhubungan langsung dengan proses imunitas, itu dipersilahkan ya. Misalkan ada uji silahkan vaksin, ada panu silahkan vaksin, apa kan itu. Jadi ini kalau saya awam ya, ini penyakit yang fisik begitu ya. Iya, yang fisik anatomi boleh silahkan. Kecelakaan gitu bisa. Iya bisa ya. Baik. Bisa tambah dikit nih, Pak. Iya, silakan. Jadi memang nanti bagi yang memang sudah terjadwal vaksin, nanti ada namanya screening. Ya, ada screening. Jadi nanti di screening itu nanti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan pada calon penerima vaksin. Ya, salah satunya memang tentang imun tadi. Jadi tentang punya alergi atau tidak, punya riwayat alergi obat atau tidak, alergi suntikan atau tidak, punya penyakit yang lain atau tidak. Ya, nanti di situ nanti akan ada dua kriteria, lolos atau tidak. Kalau lolos berarti ya lanjut vaksin, kalau tidak ya nanti ditunda atau ya menunggu rekomendasi dari dokter yang merawat umpamanya. Kalau punya gula tinggi ya nanti perlu konsultasi sama dokter penyakit dalam. Kalau punya kanker atau punya penyakit yang lain yang perlu konsultasi dengan dokter ahlinya itu tadi. Seperti itu. Ya, baik, semakin paham sekarang ya. Baik, kemudian ini dari Ibu Wati di Kartosuro. Dokter, saya mau tanya, ibu saya usia 56 tahun, asam urat dan kolesterol tinggi. Terus setiap hari minum obat nyeri karena lutut sering sakit. Apakah boleh divaksin, dokter? Ya. Oke, jadi nyeri asam urat, kemudian nyeri sendi, sepanjang itu ya bukan dikarenakan memang itu karena gangguan autoimun, kan ada ya artritis itu karena autoimun gitu kan ada. Jadi sepanjang dari dokter itu tidak
menyatakan itu karena gangguan imun berat, maka itu boleh ya. Maka tetap dikonsultasikan ke dokter yang merawat, biasanya dokter penyakit dalam itu. Tapi kalau cuma karena gangguan asam urat tinggi itu enggak masalah ya. Cuma kadang pasien itu kan bilang asam urat itu kan semua nyeri itu kan dibilangnya asam urat, nah gitu. Padahal asam urat itu kalau memang asam uratnya tinggi, nah nanti memang ditanyakan pada dokternya apakah itu memang hanya gangguan asam urat biasa atau memang ada gangguan radang lutut, radang sendi karena autoimun. Nah itu nanti dokter yang biasa merawat yang lebih tahu gitu, lebih tahu. Seperti itu. Kemudian sekarang beralih ke Jakarta, ini ada Bapak Suharno. Tanya dok, apakah boleh vaksin satu dan kedua beda jenis vaksinnya? Jika tidak boleh, mengapa? Ya, jadi harus sama. Harus sama. Ya? Vaksin 1 dan vaksin 2 harus sama. Jadi misalkan satunya Sinovac, berarti 28 hari kemudian ya Sinovac juga. Itu yang nanti di dalam himbauan dari Kemenkes juga harus sama, 1, 2 sama. AstraZeneca juga gitu. Misalkan dia vaksin satunya AstraZeneca, berarti nanti 12 minggu kemudian dia AstraZeneca lagi vaksin kedua. Jadi harus sama. Dan itu pun sebenarnya kan kita nurut juga. Saya nggak pernah tanya itu waktu itu. Saya kemarin dulu divaksin yang pertama apa, yang ini saya nggak tanya sih, soalnya ini mestinya yang dari pemberi vaksin itu pun pasti akan melihat data yang sebelumnya diberikan. Ya, jadi ada datanya yang di print nanti setelah observasi. Jadi kan vaksin 1 itu misalkan kita sudah selesai divaksin, itu nanti ada masuk di ruang observasi. Nah, observasi di situ nanti setelah selesai observasi tidak ada gangguan setelah vaksin. Nah, itu nanti kita diprintkan kartu tiket vaksin. Nah, di situ ada tulisannya nanti vaksinnya didapat apa jenisnya. Nah, itu Sinovac kah, apa AstraZeneca. Nah, itu nanti itu jadi dasar. Nah, misalkan besok hilang nih kartunya, mau vaksin kedua hilang. Nah, tapi ini sudah kita masuk nanti NIK didaftarkan kembali di depan, itu sudah terrekod. Jadi kita sebagai nanti yang di depan pun juga tidak akan salah. Oh, yang pertama ini ternyata Sinovac. Yang kita dapat ternyata program ini adalah AstraZeneca. Ya nggak bisa. Jadi data itu sudah terrekod dari kementerian. Di PKR-nya BPJS-nya itu ada. Jadi tetap kita di depan di awal pertama itu data masuk lagi NIK dimasukkan. Nah, itu udah ada terlihat semua. Ya sebelumnya juga mungkin kalau sudah print sertifikat yang ada di Peduli Lindungi, nah itu malah uji cetok lagi. Oh, sudah tahu nih vaksinnya apa sebetulnya. Karena ditulis jelas sekali jenis vaksinnya. Ya. Baik. Saya bertanya Dr. Iskandar. Jadi waktu kita dimasukkan vaksin pertama itu apakah berlaku seumur hidup? Vaksin pertama, maksudnya iya, misalnya sudah dapat 2 gitu. Karena apakah ada kemungkinan ketika saat ini sudah pandemi berakhir ya, kemudian di bulan atau tahun mendatang ada virus yang serupa kembali lagi, berarti kita sudah bebas dari virus itu. Iya. Jadi itu berkaitan dengan mutasi virus. Jadi virus itu mengalami mutasi, itu yang menyebabkan mutasi itu karena memang pencetakan yang salah cetak sebenarnya. Awal-awalnya salah cetak. Jadi virus itu punya kode ya. Kode, misalkan kodenya ABC, ABC, BCA, BCA. Nah, ketika mencetak itu cetakannya salah kode. ABC artinya cetakannya ya ABC, tapi mungkin tercetak di sana BCA. Nah, ketika terjadi salah cetak, maka sifat virus itu beda. Jadi protein KTP-nya yang dihasilkan oleh anak-anak virus itu berbeda dengan induknya. Nah, kalau
anaknya ini memiliki KTP yang beda karena salah cetak itu, dia menjadi anak virus, delalah mempunyai sifat karena kodenya itu, ya, itu mengalami perubahan sehingga mungkin tingkat replikasinya menjadi sangat cepat sehingga tambah ganas, misalnya seperti itu. Kemudian kan berarti di situ ada susunan protein. Protein itu KTP-nya virus itu beda dengan induknya. Ketika proteinnya beda dengan induknya, maka antibodi yang disuntikkan tadi, ya, ini sudah tidak mengenali KTP anak-anaknya ini karena memang proteinnya sudah beda. Sehingga ketika itu muncul anaknya virus yang sudah memiliki protein beda karena mutasi itu, ya ini menjadi enggak efektif lagi untuk anak virus. Mungkin itu cetakannya mungkin lahirnya tahun 2024 nanti misalkan, itu sudah beda karena memang anaknya ini memiliki sifat yang beda, protein yang dihasilkan beda dengan induknya yang sekarang ketika kita disuntik ini. Maka itu memang diperkirakan virus RNA ini, ya COVID ini kan RNA, termasuk virus flu yang lain itu biasanya tiap 2 tahun itu harus di ulang, di booster ulang, ya. Kayak kita naik haji umrah itu kan tiap 2 tahun ada influenza 2 tiap 2 tahun itu harus suntik lagi kan, seperti itu. Jadi memang itu untuk ini seperti update gitu ya. Update iya. Update. Ya, saya orang awam, istilah saya mesti itu biar paham. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari Mas Sarom, Banjarnegara. Mau tanya, Dok, kalau habis vaksin terus minum air kelapa, katanya jadi netral, apakah betul? Siapa ini yang menerangkan? Jadi seger mungkin ya. Ya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi ya tidak ada. Jadi setelah vaksin pun ya biasa saja. Iya. Ya tadi juga sudah dijelaskan, mungkin setelah vaksin ada efek-efek setelah vaksin yang wajar. Jadi wajar ada efek tadi, misalkan ngantuk, kemudian agak lemah, kemudian agak demam dikit. Nah itu kan tadi sudah dijelaskan Dr. Iskandar bahwa memang ada serotonin itu yang mengatur itu. Nah jadi memang ya dengan minum kelapa tadi ya nggak ada pengaruhnya. Ya, dan salurannya beda-beda ya. Beda. Jalurnya beda. Jalurnya beda. Jalur pencernaan, jalur sama jalur imun beda. Ya. Kebetulan Dr. Amrullah ini bidang donor konvalesen. Nah ini terkait dengan konvalesen itu sendiri. Sebenarnya ketika kita itu ingin mendonorkan konvalesen karena kita penyintas, itu tadi ada yang bisa beberapa kali, ya. Kemudian ada yang ternyata turun kualitasnya. Nah, bagaimana setelah kita menjadi penyintas dan selesai masa isoman 2 minggu, itu apakah bisa langsung atau bagaimana prosesnya, Dok? Ya jadi gini, jadi kalau bagi seorang penyintas, penyintas COVID, baik itu isolasi mandiri di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, itu nunggu sampai dia sembuh dulu, ya. Jadi kalau bagi yang isoman adalah menunggu, kan isoman bisa 10 hari, bisa 14 hari. Tuh, jadi nanti kalau seandainya 14 hari, nanti mendapatkan surat keterangan sembuh atau surat selesai isolasi. Kapan bisa donor plasma? Itu dari PMI petunjuknya adalah nunggu 14 hari sejak dinyatakan selesai isoman. Ya, jadi mamanya isolasi mandiri nanti selesainya tanggal 1, itu nanti berarti mulai bisa donor plasma nanti tanggal 15 itu. Nah, tanggal 15 itu pun tidak langsung bisa donor plasma, tidak, nanti ada namanya uji sampel. Nah, uji sampel itu nanti untuk mengetahui titer antibodi, itu cuma salah satu, ya, titer antibodi dari yang bersangkutan. Karena tentunya juga perlu dilihat yang lain, apakah yang bersangkutan punya
infeksi, entah itu hepatitis, punya AIDS atau punya sifilis, itu nanti juga salah satu screeningnya di situ. Nah nanti setelah di screening namanya uji sampel, memang salah satunya adalah uji sampel antibodi. Nanti dilihat antibodinya tinggi atau tidak. Kalau memang antibodinya tinggi sehingga nanti bisa untuk diberikan pada resipien, pada penerima plasma, ya nanti diambil. Tapi kalau tidak bisa, ya istilahnya dianggap tidak lolos itu tadi. Nah itu jaraknya antara ya yang selama ini kita pahami, kita mengalami sejak dari uji sampel sampai dengan nanti plasma itu nanti bisa diberikan kepada penderita, ada pasien itu nanti paling nggak 3 hari. Jadi kalau nanti pasien nunggu 3 hari, ya nanti sudah saturasi turun parah kan juga terlalu lama itu. Maka kita di MTA ini kita berusaha menginisiasi dengan namanya Bank Plasma MTA. Jadi bagi semua warga MTA, ya entah penyintas COVID, baik yang sembuh dari mondok di rumah sakit ataupun bagi yang isolasi mandiri, kita dorong semuanya untuk bisa mendonorkan plasmanya. Dan alhamdulillah sambutannya juga lumayan bagus. Maka tadi karena saya juga yang ngurusi tentang plasma ini, ada yang sudah sampai dengan 3 kali, ada yang sudah 2 kali, ada yang sampai 9 kali ada. Gitu. Jadi nanti kalau memang itu nanti menjadi amal soleh kita semuanya itu loh, dan juga bisa menolong saudara kita yang membutuhkan, karena memang sampai saat ini kebutuhan plasma itu juga tinggi ya. Jadi dari stok PMI sekian, permintaannya sekian, tapi ternyata hanya bisa tersedia sekian. Maka kalau dari warga MTA bisa berbondong-bondong untuk donor plasma, itu insya Allah sangat membantu tercukupinya plasma bagi yang membutuhkan. Ya, bagi pendonor itu sendiri karena ada yang kualitasnya bagus kemudian bisa berulang kali. Anjuran apa agar bisa mensupport kondisi tubuhnya untuk bisa selalu mendapatkan kualitas plasma yang bagus setiap kali dia mau akan donor lagi? Ya seperti biasa saja. Jadi ya makan dengan gizi seimbang, istirahat cukup, itu insya Allah hindari stres, itu kan insya Allah nanti bisa istilahnya itu memelihara titer antibodi tadi. Tapi tentunya juga tergantung daripada ini berjalannya waktu, memang kan tiap orang juga beda-beda. Nah sebenarnya ini satu hal yang perlu bisa kita bisa untuk menaikkan titer antibodi. Jadi begini, jadi bagi yang sudah pernah penyintas COVID ya, kemudian pernah donor, kemudian sekarang ini ada kesempatan untuk vaksin, silakan vaksin ya, karena harapannya apa, dengan divaksin itu nanti titer antibodi akan naik lagi. Nah kalau titer antibodi naik lagi, nanti kesempatan bisa donor lagi ya. Jadi kemarin ada satu kasus di mana ada saudara kita, warga kita bisa donor 3 kali ya, donor plasma 3 kali, dan berjalannya waktu saya minta untuk donor lagi, ternyata sudah tidak lolos karena antibodinya sudah turun. Kemudian dia mengatakan, "Dok, ini saya dapat kesempatan vaksin. Gimana dok, diambil tidak?" Ya diambil, silakan diambil. Jadi nanti diambil untuk vaksin. Kemudian nanti vaksin pertama dan kedua, nanti jarak untuk bisa donor lagi nunggu vaksin yang kedua. Jadi 14 hari dari vaksin kedua nanti bisa untuk donor kembali, dan hampir bisa dipastikan bahwasanya setelah vaksin nanti pasti antibodinya tinggi lagi. Nah kalau tinggi lagi nanti bisa untuk menolong untuk donor plasma lagi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Ramullah, Dr. Arif, dan Dr. Iskandar atas ilmu yang insya Allah malam hari ini semakin paham. Sekarang pasti kita tidak akan mikir lagi untuk menolak vaksin ini, mestinya harusnya begitu. Apalagi kalaupun saat ini Anda masih berpikir begitu, karena kita dalam satu kebersamaan, yakni di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat itu menjadi satu anjuran, bahkan satu hal yang menjadi imbauan
untuk ditaati. Itu sangat penting bagi kita untuk istilah Jawanya ngestoaken dawuh, karena di sana kita akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Terima kasih atas kehadiran dokter semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini sajian spesial program untuk malam hari ini. Semoga kita tercerahkan dengan apa yang telah disampaikan para dokter-dokter ini. Dan saya, Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.